Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini cerita Yusuf Mansur ini susah untuk berakhir gitu. Karena tidak ada tanda-tanda dia mau mengakhirinya. Ini misalnya ya, pada tanggal 18 September yang lalu, kan di Pengadilan Negeri Bogor dia kalah. Bahasanya wan prestasi. Gugatan dari Ibu Ilis Siti Ramah itu kan dipenuhi. Dia harus bayar 4 miliar 75 juta lah ya, atau 70 juta gitu. Lalu oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya nih, atau mungkin orang-orang yang nggak mudeng gitu, nggak ngerti, dia yang dia salahkan malah kita gitu. Apa misalnya yang dia salahkan? Katanya, alah nggak dapat lo duitnya. Dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga nggak dapat duit. Yusuf Mansur masih banyak kartunya untuk menyelesaikan masalah ini. Contoh katanya, dulu di Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan kan ada drama berikutnya. Itu keputusan yang memenangkan penggugat Zaini Mustafa itu kan dimentahkan oleh pengadilan, ya kan? Dan nanti juga akan begitu katanya. Ya udahlah, jangan bahas-bahas Yusuf Mansur terus, yang lain bahas. Nah, bagi kita yang begini ini memang perlu kita tanggapi. Kalau nggak ada yang membahas ini itu siapa yang bahas? Ya kan? Siapa yang bahas? Kalau membahas yang lain ya ada bidangnya. Ini misalnya membahas itu ada 7 mayat di Kali Bekasi gitu. Itu kan memang kita nggak ada relevansi untuk membahas itu gitu. Itu tugas polisi, ya kan? Lalu ada kasus di Cirebon. Kasusnya udah lama padahal tuh. Itu kasus yang terkenal tuh, apa Peggy atau Vina namanya, itu kan kasus berulang lagi padahal itu udah tahun 2017. Lalu kita mengungkap ini untuk apa? Yang pertama, kita ingin memberi peringatan gitu. Beginilah, cepatlah diselesaikan. Ini masa orang harus sumpah serapah nggak habis baru diselesaikan gitu. Itu juga nggak diselesaikan. Masa separuh kaki udah masuk penjara baru ada niat untuk menyelesaikan. Atau dimaki-maki lu kayak Pak Soeharto tuh kan dia maki-maki tuh Yusuf Mansur di bawah itu. Akhirnya karena urusnya nggak banyak, dia penuhi, tapi nggak mau ada kelebihan. Jadi uang misalnya nih dipakai untuk modal usaha 17 atau 16 tahun yang lalu gitu, 15 tahun yang lalu. Misalnya 10 juta ya, sekarang 10 juta juga. Kata Yusuf Mansur nggak mau lebih-lebih lah gitu. Jadi keuntungan yang didapat selama ini itu untuk aneh, kira gitu kan. Sekarang yang berikutnya yang ingin kita tegaskan itu adalah apakah itu Islam? Ya kan? Ini kan cerita-cerita dakwah, cerita Allah, ini udah dapat izin dari Tuhan, Nabi udah datang. Kan jual-jualan begitu nih cerita orang-orang ya. Berdusta aja atas nama Nabi Muhammad itu udah pasti masuk neraka. Ini sekarang menjual-jual Nabi Muhammad, itu kan lebih daripada dusta. Jadi kita ingin mengatakan hadza laisal Islam, laisa minal Islam ya. Di apa yang dibuat oleh Yusuf Mansur itu bukan Islam. Ya kan? Lalu perbuatan Yusuf Mansur itu kita bilang apa? Itu perbuatan manusia kriminal. Ya toh? Itu cerita tabung tanah, Jabal Nur. Orang dapat Jabal Nar, dia dapat Jabal Nur. Dari Jabal Nur nanti 250 jemaah masjid kota wisata itu berkeyakinan benar tuh uang itu nanti ternyata dibelikan tanah, dibangunkan di situ warung steak and shake. Kalau itu benar,
Berarti warung steak and shake itu dibangun di atas uang haram. Nah, kalau kajian fikih makan di tempat yang dibangun dengan cerita-cerita haram ini bagaimana ini? Kalau dibawa ke cerita sufi gitu, orang harus lari. Nggak boleh gitu. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Ini bukan jangan pula kami diserang atau saya diserang ini bikin memanfaatkan situasi. Kita tidak memanfaatkan situasi. Misalnya orang datang ke dokter malam-malam, orangnya sakit, terus dokter menolong memberi obat dan segala apa, dokter itu memanfaatkan situasi. Ya tugasnya dokter, ya ada orang minta tolong ya dia tolong lah. Atau misalnya ustadz tetangga rumahnya meninggal gitu, karena nih ustadz dikenal baca tahlilan gitu, tiba-tiba dia nggak datang. Terus ada imam masjid gitu, imam masjid orang minta tolong, Pak Imam tolong dong, ustadznya nggak datang. Terus imam masjid mau gitu. Ketika dia mau, apa dia memanfaatkan situasi? Ya enggak lah. Lalu oleh sahibul hajah gitu. Sahibul hajat ini dia dikasih besek, mungkin dikasih amplop. Terus dia dibilang memanfaatkan situasi gitu. Enggak lah. Justru keberadaan dia itu menolong orang keluar dari satu situasi yang sulit. Jadi mari kita berlogika dengan benar agar sesuatu tidak terbalik-balik. Karena saya tahu tuh orang-orang Isu Mansur itu nggak pakai logika, kadang logikanya terbalik-balik gitu. Kalau orang berjalan nih kakinya ke atas ini, ya kan, kakinya ke atas, jadi auratnya terbuka. Kalau kepalanya tuh ke atas, maka dia akan nalar. Jadi kita minta, ya kita memberi peringatan, memberi pencerahan. Kalau itu dianggap pencerahan, jangan pula dianggap ini orang mengambil keuntungan di atas situasi. Kalau nggak mau begitu, ya Yusuf Mansur jangan bikin masalah dong. Ini di mana-mana hidupnya bermasalah. Yang kedua, kita mau tuh apa yang mau kita sampaikan? Kita mau menyampaikan kepada kelayak kita bahwa di tengah carut marut cerita hukum, ternyata kebenaran itu tetap ada peluang dan ada celah. Gitu. Ada peluangnya. Jadi kebenaran itu tidak mati total. Gitu. Ada para hakim yang dia tetap berpihak kepada kebenaran. Yang dia yakin itu kebenaran, maka dia putuskan menurut keyakinannya secara sah dan meyakinkan. Kita mengatakan begitu, ini ada, jadi nggak boleh orang frustasi. Harus berjuang terus. Walaupun lama nggak apa-apa. Lalu kalau nggak dibayar gimana? Itu kan ada tahapan hukum berikutnya. Nah, ada negara tuh berhak memaksa. Iya kan? Negara berhak memaksa. Misalnya nih, terjadi kasus kriminal. Pelakunya lari meninggalkan korban. Polisi nyari nggak? Ya pasti dicari. Walaupun nggak ada yang minta tolong ke polisi. Tapi begitu diketahui ini peristiwa kriminal, maka dicari sampai dapat. Nah, ini begitu runtutan hukum ya. Kalau kriminal tanpa diperintah, ya toh. Tapi kalau di luar kriminal itu biasanya ada delik aduan, ada yang menyampaikan. Nah, yang ketiga kita ingin mengatakan itu yang disampaikan yang gugatan para jemaah itu bukanlah sebuah bentuk ghibah, tapi dia merupakan uji kebenaran dan pengadilan telah mengujinya dan dia benar gitu. Mansur salah. Itu yang kita lihat. Yang berikutnya yang ingin kita sampaikan ini sebuah jurisprudensi. Jurisprudensi itu suatu keputusan hakim bisa menjadi pedoman bagi pengadilan di tempat lain kalau kasusnya sama atau hampir bersamaan. Jadi kalau Yusuf Mansur sudah dikalahkan di dua pengadilan, walaupun proses pembayarannya masih berjalan gitu, itu ada lagi yang menggugat Yusuf Mansur kasusnya ya penipuan uang sedekah atau penipuan uang bisnis batubara atau bisnis lah ya, itu hakim lebih cepat menyelesaikannya karena kasusnya sudah ada gitu. Itu namanya disebut dengan ya kira-kira lah jurisprudensi dalam kajian hukum.
Yang terakhir, yang ingin disampaikan dalam pesan ini apa? Jadi banyaknya muncul kasus di pengadilan itu, orang ingin mengatakan kemanapun Yusuf Mansur itu akan dikejar. Walaupun dia lari ke liang kubur, pasti dikejar. Tahun lalu Zaini mengejar, dapat ya kan. Sekarang Ibu Lilis kejar lagi, dapat gitu. Minimal diponis dia benar gitu. Terus yang lain nanti akan mengejar. Sampai Yusuf Mansur masuk kubur pun kasus nggak bisa selesai. Anaknya Wirda Mansur dan ahli waris lain itu bertanggung jawab. Dia akan digugat. Nggak ada urusan. Oh bapak saya nggak ada. Ini ada rentetan gitu. Itu yang mau kita sampaikan. Jadi jangan dianggap enteng ini. Kebenaran itu, gugatan itu berumur panjang. Ya kalau keluarganya takut malu misalnya, ya cepatlah selesaikan. Tapi biasanya bini-bini nggak ada malu. Jangankan takut, malu ya udah pergi. Nah, kalau contoh-contoh besar kita lihat misalnya nih, itu orang Yahudi dalam cerita Perang Dunia Kedua itu kan ada cerita dia dibunuh 6 juta orang oleh Hitler. Terserahlah orang mempersoalkan jumlah gitu. Tapi Auschwitz itu dikenal. Orangnya mungkin sudah meninggal, tapi bagi orang Yahudi, anak cucunya itu sebuah kesaksian, kebenaran. Ya. Dia tuntut siapa yang pantas dia tuntut. Bank di Swiss dia tuntut. Lalu dia cari itu penjabat-penjabat yang bertanggung jawab di dalam dinas militer Nazi dan yang bertanggung langsung di dalam penangkapan dan interogasi orang-orang Yahudi di Auschwitz. Sampai kapan ya? Seterusnya kasusnya nggak pernah kedaluarsa. Nah kasus Mansur ini nggak pernah kedaluarsa, nggak pernah, walaupun dia udah mati nanti orang akan mengejar terus. Demikian mengapa kasus ini kita angkat terus. Inilah beberapa poin yang bisa, mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk para korban supaya berani menggugat. Karena ya kalau nggak berani menggugat Yusuf Mansur, enteng dia kira nanti warung steak and shake yang dia miliki itu didapatkan secara benar. Maka orang akan membuktikan bahwa itu didapat dengan cara-cara penuh dengan cerita kriminal dan penipuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.